Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan PTS atau penilaian tengah semester di semester 2 ini. Oke, pada bab 8 ini, Taza akan menjelaskan tentang tekanan pada zat dan penerapannya. Nah, kalau di bab yang lalu kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah, yang mana ada salah satu penyakitnya itu adalah darah tinggi, darah rendah, darah tinggi dan darah rendah. Yang mana kita ketahui tinggi atau rendahnya suatu darah pada manusia itu dilihat dari tekanan darahnya. Nah, tekanan darah itu dapat kita pelajari bagaimana cara tekanan yang bekerja pada darah manusia akan kita pelajari pada bab 8 ini, yaitu tentang tekanan pada zat dan penerapannya. Oke, jadi di sini zat itu, wujud zat ada berapa macam? Ada 3 kan? Ada zat cair, zat gas, dan zat padat. Namun pada kesempatan kali ini Taza akan menjelaskan tentang tekanan pada zat cair, ya. Tekanan pada zat cair ada pada zat cair yang tidak mengalir dan ada zat cair yang mengalir. Untuk zat cair tetapi dia tidak mengalir, itu namanya nanti tekanan hidrostatis. Dan tekanan pada zat cair itu nanti ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes, ada bejana berhubungan, dan ada hukum Boyle. Hukum Boyle itu untuk tekanan udara, ya. Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, jelas ini adalah gambar anak kecil yang sedang berenang. Lalu kaitannya apa Taza dengan pembelajaran ini? Oke. Tekanan pada gambar ini adalah orang yang berenang atau anak kecil yang berenang. Nah, kalau pada saat kalian berenang, terus kalian berenang ke dasar dari kolam renang tersebut, kira-kira apa yang kalian rasakan? Kalian merasakan tekanan dari segala arah, terus badan kalian merasa sakit, kuping kalian merasa sakit. Nah, ternyata itu ada hubungannya dengan tekanan hidrostatis, yang mana semakin dalam kita menyelam, itu tekanan zat cairnya semakin besar. Nah, ini kita sebut dengan tekanan hidrostatis. Yang mana tekanan hidrostatis itu tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri, yang terjadi pada zat cair yang tidak mengalir. Kan kalau kolam berenang kan dia tidak mengalir, ya kan? Oke, contoh selanjutnya. Ini adalah gambar sebuah bendungan. Nah, bendungan ini dibuat bagian bawahnya itu lebih tebal. Coba kalian lihat, ini kan agak airnya seperti miring. Ini karena bagian bawah untuk melindungi dari bendungan itu, bagian bawahnya terbuat lebih tebal daripada bagian atasnya. Kira-kira ini kenapa ya? Kok dibuat lebih tebal? Kenapa tidak sama tebal atas dan bawahnya? Kenapa bagian atasnya aja yang tebal? Kenapa harus bagian bawahnya aja yang tebal? Oke. Nah, terus ini Taza ada contoh lagi. Ada suatu katakanlah ini suatu wadah yang tinggi berbentuk silindris, terus dilobangi dengan lubang yang sama besar, ya. Ada lubang A, ada lubang B, dan ada lubang C. Kira-kira kalau dari gambar tersebut, itu kan gambar air yang mengalir, ya, yang mengalir dari lubang tersebut. Nah, kenapa yang C itu lebih jauh aliran airnya? Kenapa yang A lebih pendek? Padahal kan A lebih tinggi tempatnya. Kenapa yang C yang lebih jauh alirannya? Kira-kira kenapa? Oke. Jadi itu tuh adalah contoh dari tekanan hidrostatik tadi, yang mana zat cair dalam wadah itu selalu tertarik ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Nah, singkatnya adalah tekanan hidrostatis itu semakin dalam,
semakin ke bawah atau semakin dalam, maka tekanannya itu semakin besar. Itulah kenapa kalau kita semakin berenang ke dalam dari kolam berenang, ke dasar kolam berenang, maka kita itu akan merasakan telinga kita sakit, terus badan kita itu terasa seperti tertekan, seperti ditekan. Nah, itu tuh karena tekanan di dasar kolam berenang itu lebih besar. Nah, contoh lagi tadi yang bendungan, itu kenapa di bagian bawahnya lebih tebal? Karena tadi tekanan hidrostatik itu semakin ke bawah, maka tekanannya semakin besar. Kalau tekanannya semakin besar di bagian bawah, kalau tidak dibuat lebih tebal, maka nanti akan jebol ininya, bendungannya. Nah, begitu juga dengan gambar yang ini tadi, gambar yang mana tadi? Nah, ini bagian yang lubang C itu dia mengalirnya yang paling jauh karena dia mendapatkan tekanan yang lebih besar daripada yang lainnya, ya. Tekanan hidrostatis ini berlaku pada wadah yang terbuka. Tadi contohnya ada bendungan itu kan terbuka, terus kolam renang juga terbuka. Tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan percepatan zat cair. Semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Oke, rumusnya adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, yang mana Rho adalah massa jenis dari zat cair tersebut. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Bisa kalian baca di sini. Nanti kalau kecepatan videonya boleh kalian pause dan nanti dicatat di buku. Oke, penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada lubang kuras pada bak mandi kita. Coba kalian lihat di kamar mandi, pasti lubang kurasnya itu berada di bawah, bukan di atas. Karena dia itu letaknya di bawah karena kan tekanan di bagian dasar suatu wadah itu kan dia kan lebih besar, karena semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Jadi itulah nanti airnya bisa keluar. Terus dari tadi yang yang bendungan tadi, terus yang waktu kita menyelam ke bagian dasar, terus berlaku juga untuk pemasangan infus. Oke, ada contoh. Jika kedalaman airnya 100 cm, berarti kedalaman air itu dari bagian permukaan. Berarti kedalaman airnya itu dari bagian permukaan di sini sampai ke bawah, sampai ke sini itu 100 cm. Nah, terus letak mulut ikan dari dasar kan dari dan letak mulut ikan dari dasar kolam adalah 15 cm. Jadi ini ya, dari dasar kolam ini dasar, kalau ini permukaan. Ingat ya, ini dasar, ini permukaan. Kalau dari dasar letak mulut ikannya itu 15 cm. Nah, rumusnya tadi kan adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Yang mana Rho-nya kita sudah ketahui, massa jenis, terus percepatannya ini konstanta ketetapan, dan H atau kedalaman adalah karena di sini kita akan mengukur tekanan hidrostatis pada mulut ikan. Jadi untuk kedalamannya yang kita ukur adalah dari bagian atas ini, dari bagian permukaan sampai ke bagian mulut ikannya saja. Jadi itu berapa kedalamannya? Jadi kedalaman yang ini, kedalaman mulut ikan adalah 100 cm. Ini adalah penjelasannya. Jadi tadi di soal diketahui massa jenis dari zat cair tersebut adalah sebesar 1 gram per cm kubik. Nah, kalau kalian lihat dari rumusnya tadi, itu dia harus dalam bentuk kilogram per cm kubik. Jadi ini sama dengan 1 gram per cm kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Ya, 1000 kilogram per meter kubik. Oke, nanti kalau misalnya zat cairnya 0,8
massa jenisnya 0,8 gram per centimeter kubik, tinggal kalian kalikan aja, berarti 0,8 kalian kalikan dengan 1000 kg per meter kubik, nanti hasilnya jadi 800. Pokoknya kalau dari gram per centimeter kubik kalian mau jadikan kilogram per meter kubik, itu kalian tinggal kalikan dengan 1000. Paham ya? Oke, sekarang kedalamannya. Tadi diketahui kedalaman dari atas, dari permukaan sampai ke dasar itu 100 cm, sedangkan letak mulut ikan dari dasar ke kolam, dari dasar ke mulut ikan itu 15 cm. Jadi kita untuk mengetahui berapa kedalaman mulut ikan ini dari permukaan. Kalau tadi kan diketahui dari dasar ya. Jadi misalnya di sini tadi mulut ikannya. Nah, kita mau mengukur kedalamannya itu dari atas permukaan sampai ke mulut ikan. Tadi kan diketahui dari atas sampai bawah itu 100 cm. Terus dari dasar ke mulutnya 15. Berarti penghitungannya adalah tinggal kurangkan aja 100 cm dikurang 15 cm. Kenapa harus dikurang, Taza? Karena ini kan dari atas ke bawah sudah 100, dari bawah ke mulut ikannya kita ketahui 15. Berarti untuk tahu dari mulut ikan sampai ke permukaan atau dari permukaan sampai ke mulut ikan, tinggal kita kurangkan aja 100 dikurang 15. Hasilnya adalah 85 cm. Nah, ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk meter. 85 cm ke meter itu naik atau turun? Naik kan? Kalau naik berarti dia dikali atau dibagi? Dibagi. Kalau naik dibagi. Nah, satu tangga itu bernilai 10. Kalau dia pangkat 2 berarti satu tangga bernilai 100. Kalau dia pangkat 3 berarti satu tangga bernilai 1000. Jadi 85 cm naik 2 tangga berarti 85 per 100. Hasilnya adalah 0,85 meter. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa tekanan hidrostatis pada mulut ikan. Oke, kita masukin ke rumusnya. Apa tadi rumusnya? P sama dengan Rho, ini bacanya Rho ya, massa jenis itu bacanya Rho dikali G dikali H. Rho tadi 1000, kenapa harus pakai 1000? Karena kita lihat satuannya yang harus digunakan adalah kilogram per meter kubik. Di sini menggunakan meter, di sini menggunakan meter juga. Jadi kalau menggunakan meter, ubahlah ke meter semua ya. 1000 dikali 10, ini 10. Terus dikali sama 0,085. Hasilnya berapa? 8500 PA ya, satuannya PA atau dibaca Pascal. Oke, sudah paham?